ada skenario, belum ada skripnya, baru ya sinopsis cerita. Itu udah jatuh hati karena juga belum pernah dapat karakter seperti ini, cerita seperti ini, proses karakter yang seperti ini. Tapi yang membuat sangat-sangat tertarik banget untuk ikut serta itu adalah memang isi pesan yang ingin disampaikan film ini gitu. Bukan hanya untuk para pejuang garis biru, tapi untuk semua, nggak cuma untuk para perempuan, tapi juga untuk semua, untuk laki-laki, untuk pasangan suami istri, untuk keluarga, untuk siapapun mungkin yang punya teman atau apa gitu. Cerita ini tuh begitu menginspirasi, begitu memberikan kekuatan gitu. Tadi Mbak Firly juga sempat bilang bahwa film ini bukan hanya jadi tontonan tapi juga menjadi teman, terutama yang mengalami atau pernah mengalami seperti karakter film ini. Jadi ya bukan beban, tapi memang saya merasa beruntung dan bersyukur bisa masuk ke dalam karakter ini, bisa mendalami perasaan perempuan ini, perjalanan yang belum pernah saya alami dalam hidup saya sendiri gitu. Setiap karakter buat saya memberikan siraman rohani mungkin ya, menambah empati saya gitu untuk berbagai karakter manusia di film ini, untuk cerita seperti yang dijalankan Mutia. Kalau Mas Darius gimana? Iya, pertama kali aku baca skenarionya langsung bisa merasakan pesan besar yang ingin disampaikan melalui kehangatan dari setiap adegan yang coba untuk dirangkai dari dua tokoh yang berjuang, tentu dibantu dengan support systemnya. Dan menarik sekali bagaimana tokoh atau karakter Fajri ditempatkan di dalam cerita itu gitu. Karena yang tadi aku bilang, kadang laki-laki itu kadang suka bukan nggak mau tapi nggak tahu gimana caranya. Dan ternyata karakter Fajri itu dalam ketidaktahuannya dia berjuang, dia berusaha untuk dealing with himself juga dengan semua problem yang ada, supaya tetap bisa menjadi support system dan hadir sebagai orang yang bisa jadi sandaran buat dia. Dan itu menarik sekali karena kadang kan kita laki-laki terbiasa harus jadi orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, bisa selalu hadirnya tuh selalu positif gitu, harus ngasih impact gitu. Padahal kadang enggak, kadang ya udah dalam ketidaktahuannya tapi tetap ada di situ, jangan meninggalkan, jangan melepaskan, jangan menyalahkan apalagi. Itu yang aku tangkap dari cerita itu, yang menarik di karakter Fajri dihadirkan dengan cara yang seperti itu, sehingga menjadi warna yang berbeda dan bisa menjadi kisah inspiratif buat banyak pasangan. Kan banyak juga yang nanya gimana sih caranya biar bisa harmonis gitu ya, biar bisa langgeng gitu hubungannya gitu kan, selain pasti punya keturunan gitu. Ketika mendapatkan keberuntungan berkat dengan keturunan yang ada gitu aja masih ada masalah, apalagi kalau punya problem untuk bisa mendapatkan keturunan, pasti masalahnya akan semakin kompleks dan butuh keikhlasan, butuh kerelaan, butuh keinginan untuk terus hadir menemani dalam proses itu. Tadi Mas Darius menarik sempat komentar bahwa buat anak-anak yang mempunyai laki-laki juga harus dicek. Itu apa karena juga pengalaman pribadi dan juga ada pengaruh juga dengan nonton film ini atau bagaimana? Aku kebetulan lumayan suka baca ya berita apa aja gitu. Terus kadang suka diskusi sama sesama parents gitu kan, dan ternyata memang kalau yang relate dengan cerita ini bukan cuma perempuan, karena selama ini stigmanya begitu kan, wanita yang bermasalah gitu, ternyata laki-laki juga banyak yang bermasalah. Tadi di trailernya kan dikasih lihat satu scene tuh, dibilang bahwa memang spermanya nggak terlalu sehat gitu. Itu kan akan mempengaruhi proses pembuahan dan lain-lain gitu. Dan dalam ruang lingkup yang lebih besar ternyata banyak kejadian di mana karena pola hidup, karena perubahan genetik segala macam. Kemarin aku baru baca jurnal kromosom Y punya laki-laki itu semakin menurun,
dari 10.000 atau 1.000 sekarang tinggal mungkin cuma 10%-nya gitu kan, bakal punah dalam beberapa waktu yang panjang gitu ya. Tapi artinya masalah kesehatan itu bukan cuma perempuan gitu, bukan cuma wanita, tapi laki-laki juga. Jadi kita sama-sama harus aware gitu. Bahwa kan Indonesia kan lumayan patriarki juga ya. Jadi apa-apa disalahkan ke wanita gitu. Padahal yang namanya berkeluarga, hubungan ya berdua gitu. Jadi apapun yang terjadi dua-duanya harus sama-sama mau untuk terus berjalan bersama. Esensi untuk jalan terus berjalan juga diterapkan, maksudnya dengan pasangan kalian itu komentarnya gimana dengan mengambil film ini, dan juga ada efeknya nggak jadinya ke pasangan masing-masing, jadi lebih mungkin lebih tadi ya mendampingi atau lebih kayak care atau lebih alhamdulillahnya mungkin pasangan saya sudah care, mungkin dia juga ya mungkin apa ya ya support aja sih pastinya, support yang mensupport kita untuk bisa menghasilkan karya yang bagus gitu, bisa mendalami karakter dengan baik. Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton Film Liora segera di bioskop kesayangan kita. Oh udah disebutin, berapa? 7 Agustus, segera nih, sotoy banget. asik. Oke, Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton Film Liora yang akan ada di bioskop tanggal 7 Agustus. Kita ketemu ya, bye.